Halo semuanya, kembali lagi di channel Hal Emas bersama gua Willy. Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and trick sampai dengan investasi. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian semua apa itu arti dari emas 22, emas 23, dan juga emas 24. Ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai di toko emas. Kalau misalnya ada konsumen yang beli ke toko emas, biasa mereka nanya emas 22, emas 23, dan emas 24. Nah di sini gue akan jelasin apa itu. Jadi itu adalah istilah yang digunakan untuk memudahkan si konsumen dan juga si toko emas untuk memilih perhiasan yang mereka mau ya. Nah, istilah ini tuh mungkin berbeda di setiap daerah. Gua ambil contoh aja di daerah gua, itu emas dua-duanya itu kadarnya 30% sampai dengan 42%. Sedangkan yang 23-nya itu 70 sampai 75%. Kalau yang emas 24-nya 90% kadarnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan SNI ya, itu kan beda jauh ya. Yang SNI ini gua kasih nih tabelnya nih ya. Yang 24 karat itu 99% minimum. Yang 23 karat itu sekian dan 22 karat itu sekian. Jadi berbeda kan ya persentase kadarnya. Nah, ini emas 22, 23 dan 24 ini juga berbeda di daerah yang lain. Kayak yang gua tahu misalnya di daerah Semarang ataupun Surabaya. Di sana emas dua-duanya itu kadarnya 70%, sedangkan yang 23 kadarnya 75%. Jadi ini aja satu nama emas 22 tapi kadarnya aja udah beda. Terus ada lagi istilah emas muda dan emas tua. Emas muda biasanya perhiasan emas yang kadarnya di bawah 70%. Sedangkan emas tua, perhiasan emas dengan kadar di atas 70%. Terus ada juga istilah emas Singapura. Emas Singapura itu biasanya dipakai untuk yang emas muda ya, sekitar 375 atau 30%. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya harus kita stop pakai karena rancu banget, standarnya itu nggak ada. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa emas 24 di daerah gua nggak 99%? Kenapa 90% kadarnya? Jadi gua ada dua alasan sih sebenarnya. Alasan yang pertama itu karena untuk memudahkan aja antara toko emas dan si konsumen. Jadi toko emas lebih mudah mengklasifikasikan perhiasan tersebut tuh kadarnya berapa. Jadi supaya lebih gampang aja sih sebenarnya, supaya lebih nyambung aja ke konsumen. Alasan yang kedua adalah ini sebenarnya gue masih belum research lebih dalam sih, cuman sepenglihatan gue aja, kan kalau misalnya di daerah gue kan emas 24-nya itu kan 90% ya. Mungkin di daerah kalian mungkin beda. Boleh dong tulis di kolom komentar emas 24 di toko kalian, di daerah kalian itu kadarnya berapa persen sih? Nah, di sini kan 90%, harusnya kan 99% ya. Kenapa bisa gitu? Karena dulunya itu banyak oknum-oknum toko emas yang menjual emas 24 karat, dulu masih 99%, itu diturunin kadarnya sampai akhirnya 90%. Di stop udah nggak boleh turun lagi gitu. Jadi menurut gua ya sepenglihatan gua, tapi ya gua nggak tahu itu benar atau salah. Cuman memang dari beberapa informasi yang gue dapat dari misalnya dari toko-toko yang udah beroperasi lama dari tahun 1990-an atau mungkin dari tahun 2000-an, ya fenomenanya seperti itu sih. Karena dari dulu kan masyarakat juga masih belum banyak tahu ya tentang emas. Mereka juga cuman taunya beli dan simpan aja. Mereka nggak tahu itu kadar berapa. Sedangkan sekarang kan zaman udah modern banget. Kalau misalnya toko yang nipu nih, udah gampang lah ya ketahuan. Jadi berapa persentase kadar emas yang benar? Ya sesuai SNI lah ya, kita acuannya SNI aja. Ya sebenarnya SNI sama internasional juga beda-beda sedikit sih. Jadi tapi boleh pakai internasional dan boleh pakai SNI juga karena selisihnya juga nggak beda-beda jauh banget. Untuk yang 18 karat sekitar 75%. Untuk yang 16 karat sekitar 70%. Terus kalau misalnya toko emas menjual emas 22 dengan kadar misalnya 37,5%, apakah toko emas tersebut nipu? Jawabannya tergantung sih. Kalau misalnya toko emas tersebut menjual emas 22 dengan kadar 37,5% tadi, dengan harga 37,5% juga, ya menurut gua sih nggak nipu sih.
Tapi kalau misalnya toko emas tersebut menjual emas 22 yang tadi dengan kadar 37,5%, tapi harganya 22 karat 91,6% mengikuti harga 22 karat, ya otomatis toko emas tersebut nipu lah ya, karena nggak sesuai sama harganya. Jadi menurut gue istilah ini cuma dipakai untuk memudahkan toko emas dan pembeli aja supaya bisa mengkategorikan perhiasan emas berdasarkan harganya ya. Kesimpulannya, jadi mulai sekarang gantilah istilah emas 22, 23, 24 kalian dengan presentasi kadar yang lebih pasti supaya kalian mendapatkan perhiasan emas dengan kadar yang sesuai dengan yang kalian mau ya. Jangan cuma bilang emas 24 aja tapi sebenarnya kalian nggak tahu kadarnya berapa. Kalau misalnya kalian oke dengan itu, kalian beli emas 24 dengan kadar misalnya 80%, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak oke dengan itu, ya kalian harus pakai istilah yang tadi, kadar 99%, supaya kalian bisa dapetin perhiasan emas 24 karat sesuai dengan yang kalian mau. Oke, itu tadi video penjelasan singkat gua tentang apa itu arti emas 22, emas 23, dan emas 24. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.